Anda semuanya pasti sudah mengenal apa itu kemarahan. Kemarahan adalah perasaan tidak senang yang kuat. Kemarahan sering diekspresikan dalam berbagai bentuk, seperti melakukan tindakan yang menyakitkan, mengeluarkan makian, serta perkataan yang berdosa. Ada juga yang mengekspresikannya dengan cara yang lebih tidak kelihatan, seperti menyindir orang, serta memberikan ucapan sarkasme. Atau bahkan ada juga yang hanya memendam kemarahan itu di dalam hati, yang bisa mengakibatkan hidupnya mengalami kepahitan. Banyak hal yang dapat membuat Anda menjadi marah. Orang biasanya dapat menjadi marah ketika diperlakukan tidak adil, disakiti, dihianati, dipermalukan, dikecewakan, digosipin, ataupun kepada orang yang ingkar janji. Ketika seseorang dikuasai kemarahan terus-menerus di dalam hidup, ia akan sangat menderita. Hidupnya bisa penuh dengan kepahitan, bisa mengakibatkan kesedihan juga, dan susah tidur di malam hari. Kemarahan harus segera disingkirkan demi kemajuan hidup Anda, serta untuk kebahagiaan Anda. Tahukah Anda bahwa sebenarnya tidak ada satupun kejadian yang dapat membuat Anda menjadi marah? Karena semuanya tergantung kepada respon Anda terhadap suatu kejadian itu. Rasul Petrus telah menulis bagaimana cara murid Tuhan merespon suatu kejadian dengan benar untuk segala situasi. Anda harus mencerna dan mengingat-ingat terus akan ayat ini dengan baik, agar Anda tidak dapat lagi dikuasai oleh kemarahan. Dalam 1 Petrus 2 ayat 18-20, Rasul Petrus menulis, "Hai kamu, hamba-hamba, tunduklah dengan penuh ketakutan kepada Tuhanmu, bukan saja kepada yang baik dan peramah, tetapi juga kepada yang bengis. Sebab adalah kasih karunia, jika seseorang karena sadar akan kehendak Allah, menanggung penderitaan yang tidak harus ia tanggung. Sebab dapatkah disebut pujian, jika kamu menderita pukulan karena kamu berbuat dosa? Tetapi jika kamu berbuat baik dan karena itu kamu harus menderita, maka itu adalah kasih karunia kepada Allah." Meskipun ayat ini mengajarkan bagaimana respon yang benar oleh seorang hamba kepada tuannya, tetapi pada prinsipnya sama. Jadi walaupun Anda ibarat seperti pepatah air susu dibalas air tuba, tidak bersalah, bahkan sudah berbuat baik kepada orang, tetapi masih juga diperlakukan jahat, Anda tetap harus meresponnya dengan kesabaran penuh serta penuh kasih. Tekankan dalam hati bahwa kejadian yang saya alami merupakan atas kehendak Tuhan, bahwa Anda sedang mengalami proses untuk menjadikan Anda semakin menyerupai Tuhan Yesus Kristus. Merupakan sebuah kasih karunia Tuhan atas hidup kita, jikalau kita bisa diproses seperti itu. Karena peninggian itu datangnya dari Tuhan. Berkatlah yang menjadikan orang itu kaya, susah payah tidak akan menambahi. Intinya, semua proses yang membuat kita menderita ini bertujuan untuk kebaikan kita di masa depan. Lalu bagaimana cara kita menghadapi orang yang suka marah-marah? Kita harus paham, orang yang marah itu ternyata penyebab sejatinya adalah karena memiliki kesombongan di dalam hati dia. Karena orang itu menganggap bahwa diri dia adalah orang yang paling layak, paling benar, dan tidak pernah berbuat salah. Dan kita tahu bahwa kesombongan itu terkadang merupakan sebuah dosa yang sering susah dideteksi oleh orang. Jadi ketika kita sudah memahaminya, lebih baik kita mengedepankan rasa kasihan kita kepada orang itu. Karena kita tahu bahwa siapa yang menabur angin, pasti akan menuai badai. Suatu saat orang itu pasti akan menanggung akibat dari dosa yang telah dia perbuat. Raja Daud, orang yang begitu hebat saja, harus menanggung akibat dari dosa yang telah ia lakukan dengan Batsyeba. Tetapi sebaliknya, orang yang telah setia melakukan apa yang diperintahkan oleh Tuhan, pasti akan mendapatkan ganjaran setimpal, yaitu berkat-berkat tak terkatakan seperti kata janji di bawah ini. Apa yang tidak pernah dilihat oleh mata, dan tidak pernah didengar oleh telinga, dan yang tidak pernah timbul di dalam hati manusia, semua yang disediakan Allah untuk mereka yang mengasihi Dia.
Amin.